Luar biasa, semakin hari semakin meriah saja gitu ya. Cara kita membuka suara Reboan ini dengan suara-suara kentungan, luar biasa. Makin mantep ya. Iya, karena memang kurang lebih itu 97 hari lagi, itu kita sudah menuju pemilu 2024. Tidak berasa ya ternyata, sayangnya ya. Tapi ya, wah luar biasa semangatnya. Tapi sayangnya semakin dekat pemilu itu malah semakin kelihatan ada yang mau utak-atik demokrasi kita nih. Bikin kepikiran saya, Dur. Kenapa sih Maria sudah parno-parno, apa belum terjadi juga sudah pengen ini curiga-curiga. Emangnya kenapa masalah kontroversi MK kemarin? Ya harus banyak dong, Dur, nggak cuma itu ya. Jangan salah, MK baru satu lembaga yang akan berperan di pemilu kita. Kan banyak lembaga penyelenggara pemilu yang lain. Nah pokoknya kita akan bahaslah keresahan akan adanya potensi kecurangan di pemilu 2024 malam ini. Tentunya di mana nih kalau bukan di Suara Reboan. Suara Perubahan. Dan selamat malam pemirsa di rumah dan rekan-rekan di studio. Hari ini Suara Reboan kembali live di Metro TV dan akan membahas benar tidak sih ada indikasi pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif di pemilu 2024. Seperti yang Nona Maria khawatirkan tadi, sudah hadir untuk bersama kita. Hari ini ada masyarakat Suara Reboan yang akan membahas bersama kita di sini dan juga ada dari Universitas Tarumanegara. Selamat datang teman-teman. Selain rekan-rekan Musyawarah Reboan di studio juga bergabung bersama kami Musyawarah Reboan di daerah melalui Zoom. Jadi jangan lupa teman-teman yang ingin menuangkan aspirasinya dapat join relawan Musyawarah Reboan di daerah masing-masing melalui website reboan.id atau hubungin nomor di bawah ini. Nanti karena hasil diskusi ini bisa kita bahas di Suara Reboan berikutnya. Jadi kita tuh selalu membahas keresahan-keresahan yang ada di masyarakat Reboan untuk kita diskusikan di sini. Memangnya ada keresahan apa sekarang? Ya itu yang tadi kita bicarakan Kakak Abdur. Jadi nggak cuma ada potensi kecurangan tapi ini bersifat sistematis begitu ya. Dan masif untuk memainkan pemilu 2024. Kita lihat misalnya beberapa polemik yang berhubungan dengan pemilu di tayangan berikut ini. Coba. Cawe-cawe itu saya sampaikan bahwa menjadi kewajiban moral. Bapak Ibu, kita menindaklanjuti rapat yang kedua saat di Kapisili BSDJ bahwa kita sudah sepakat untuk membantu Mas Gibran untuk memenangkan pemilu di 2024. Projo resmi mendeklarasikan dukungan Capres 2024 kepada Prabowo Subianto. Dukungan ditandai dengan memakaikan jaket bertuliskan setia di garis rakyat. Dalam hal ini, secara faktual, perubahan komposisi hakim yang memutus dari 8 orang dalam perkara nomor 29, 51, 55 menjadi 9 orang dalam perkara 90, 91 tidak hanya sekadar membelokkan pertimbangan dan amar putusan tetapi membalikkan 180 derajat amar putusan dari menolak menjadi mengabulkan. Ini perlu diketahui, ini perkara belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Ya, seluruh dunia, semua hakim dilaporkan melanggar kode etik. Nah, Dur, lihat nggak bukti-bukti itu tadi ya? Itu dia alasannya kenapa saya khawatir dan curiga nih bisa ada potensi kecurangan di pemilu 2024 yang memang kita tahu selalu ada kecurangan di daerah-daerah. Tapi ini sifatnya tuh udah masif, sekarang belum mulai aja udah begini, Dur. Sepertinya kayak terstruktur begitu ya. Tapi Nona Maria, sebelum jauh, maka dari itu mending kita bahas-bahas saja potensi kecurangan ini. Dan kita akan ngobrol bersama dengan analis komunikasi politik Bang Henry Satrio dan juga Kaukus Aktivis 89 yang juga anggota Komite Independen Pemantau Pemilu Indonesia KIPP, Bang Standar Kia Latif. Selamat datang. Selamat datang Bang Hensat. Ini kosong. Kosong Bang. Disiapkan untuk Abang. Kosong. Sengaja. Biasanya buat memperebutkan kursi aja perlu mahkamah keluarga. Ini bisa kosong begini. Ini kosong. Kalau yang diperebutkan tuh kursi yang bisa tidur Bang. Sambil main itu.
Apa itu? Apa itu? Samain warna. Selamat datang Bang Sandarkia dan juga Bang Hensa. Terima kasih sudah bersedia hadir di sini ya. Ya, terima kasih. Nah, mungkin tadi sudah lihat ya tayangan-tayangan yang kita khawatirkan itu tadi. Jadi mungkin saya ingin ke Bang Hensat dulu. Apa sih analis Bang Hensat sendiri ya melihat adanya potensi-potensi kecurangan yang bahkan memang tahapan pemilu sudah mulai. Tapi kan ini pemilunya belum mulai gitu. Tapi sekarang saja sudah terlihat seperti itu. Gimana Bang? Gini ya, di Indonesia nih, yang menentukan siapa penang pilpres itu, yang menentukan tokoh mana yang akan jadi presiden, itu bukan melulu tentang suara rakyat, tapi juga tergantung dari yang tukang ngitung. Nah, yang tukang ngitung itu kan pemerintah, bagian dari penguasa, tapi ada anaknya yang mau ikutan. Tapi kan ada saksi di setiap TPS, Bang. Siapa saksinya? Setiap partai, setiap calon, misalnya 3 calon ini kan pasti punya saksi dong. Saksi itu ada di mana? Di TPS. Nah, pada saat ngitung dia ada. Ngitungnya itu kan bertahap. TPS, kecamatan, terus sampai KPU. Jadi kalau kemudian ada kecurigaan-kecurigaan di masyarakat, di rakyat, sudah betul. Karena Harus memang curiga kita ya. Menurut Abang misalkan kalau kita jadi saksi di TPS. jadi saksi. Jadi perhitungan dari TPS, naik ke kecamatan, naik ke KPU pusat, emang itu bisa berubah? Secara pengalaman yang sudah terjadi ini? Bisa berubah. Bisa berubah. Itu pertanyaan. Itu kalau ditambah 1 di depannya, angka 1 di depannya, berubah. Kalau ditambah angka 0 di belakangnya, berubah. Apakah bisa seperti itu? Itu kan kecurigaan rakyat. Dalam demokrasi, kita perlu kecurigaan. Supaya apa? Pemilunya lurus. Coba kalau nggak ada yang curiga, kan bablas saja ini. Misalnya kan, kemarin bagus ini masyarakat sudah mulai curiga-curiga. Wah ini gimana nih kalau ada anak penguasa ikut? Gimana caranya? Ada anak presiden ikut, tapi pengen pemilunya lurus-lurus saja, netral-netral aja. Kan tadi aja kan kita baca, ada bansos ya, diketuk nih diperbolehkan atau akan disebar oleh pemerintah bulan Januari sampai bulan Juni kalau saya tidak salah. Kok sama ya, berbarengan dengan jadwal pilpres? Ini apa nih? Ada indikasi apa? Mungkin APBN kita lagi banyak aja. Lagi banyak. Nah, ini kalau awal tahun. Kalau menurut saya ada 2 catatannya. Ini bagus buat demokrasi. Yang pertama, si penguasa tahu nih bahwa nggak mungkin mereka menang 1 putaran. Makanya disiapinnya agak panjang bansosnya. Nah, kemudian yang kedua, yang menariknya lagi, si penguasa sadar dia belum tentu menang. Makanya perlu bansos. Gitu ya. Oke. Bang Gia, dari pengalamannya Abang di KIPP gitu, itu apakah memang bisa terjadi kecurangan seperti itu? Maksudnya perubahan suara dari sampai ke tingkat atas yang akhirnya kemudian tidak ada saksi lagi, kemudian suara diubah begitu? Sangat dan selalu terjadi kecurangan itu. Jadi, biasanya apa potensi kecurangannya itu? Jadi gini, benar kalau tadi dibilang persoalan pemilu ini di Indonesia bukan semata-mata bagaimana memperoleh suara terbanyak, tapi harus dilihat siapa yang menghitung suara. Itu artinya kecurangan yang merupakan kejahatan pemilu. Titik paling krusial kecurangan terjadi pada tahap awal itu adalah perpindahan kotak suara dari PPS ke PPK. Itu fase atau tahapan yang paling krusial di mana dari pengalaman kami di pemantau pemilu dan saya kira juga banyak partisipasi masyarakat, temuan-temuannya, kotak suara berganti isinya, ya kan? Kenapa pemilu hari ini juga masih ngoyo menggunakan kotak suara kardus? Jangan kardus, yang aluminium saja, yang logam bisa diganti, bisa ditukar. Dan itu terjadi di mana-mana. Cuma persoalannya adalah ketika temuan ini dimunculkan, dilaporkan secara resmi ke lembaga Bawaslu, sesuai jenjang ya, Panwaslu atau Bawaslu RI di tingkat nasional. Ya proses artinya tidak ada penyelesaian yang berdampak signifikan terhadap perbaikan kualitas pemilu. Oke. Jadi catatan kita, saya kira semua masyarakat juga bisa mengakses, membuka, melihat bahwa
pemilu 2019 saja itu ada 300 sekian putusan pidana pemilu ya. Dan itu juga yang tidak ada ini ya, maksudnya kabar beritanya ya setelah itu ya. Artinya kan begini. Oke, nanti mungkin boleh dibahas lebih lanjut ya Bang. Ya, Kita masih ingin mengetahui lebih banyak mengenai Boleh. temuan-temuan kecurangan yang pernah terjadi sebelumnya, tapi selepas jeda ya. Betul. Tetap di Suara Reboan, Suara Perubahan. Kembali lagi di Suara Reboan, Suara Perubahan. Dan ini sebelum kita lanjutkan tadi, sekarang sudah ada Bang Mardhani Alisera juga di sini. Selamat datang. Ini bukan gara-gara tadi saya bilang bansos segala macam itu terus tiba-tiba ada anggota DPR ya? Terpanggil gitu langsung Iya datang ya. langsung kemudian muncul nih. Ya, soalnya kursinya masih kosong. Oh iya. Diisi beliau. Ini aman tapi kursi ya? Aman. Kalau kursi yang ini aman. Aman. Atau kursi-kursi yang Udah lain ada ya. bunyi dikit kita lari tuh. Udah gak kuat. Mahal ini kursi. Mungkin tadi Bang Kia boleh lanjut ya Bang, Ya, oke. terkait potensi-potensi kecurangan yang pernah terjadi di pemilu sebelumnya. Iya. Nah, yang saya mau bilang adalah soal putusan jumlah 300-an lebih putusan pidana yang sudah terjadi pada pemilu lalu. Pertanyaannya kan kalau kita bicara peningkatan kualitas pemilu, harusnya itu tidak boleh terjadi, paling tidak berkurang, menurun. Nyatanya emang bagaimana? Tapi hari ini, walaupun kita belum sampai pada kesimpulan, justru temuan-temuan pelanggaran, kecurangan yang itu berindikasi, berpotensi menjadi pidana pemilu. Apa saja Bang temuannya? Waduh, banyak ini. Jadi kayak tadi dicontohkan, ya kan, soal Wamendes Ya. itu memberi arahan pada PNS untuk ya arahnya memenangkan satu paslon tertentu Oke. di pemilu besok. Kemudian juga di Riau juga terjadi begitu, pejabat daerah. Kemudian yang terakhir yang sangat memprihatinkan dan itu sangat ya bagi kami saya kira itu konyol. Presiden di depan sejumlah kepala daerah itu memberi ancaman kalau miring-miring saya bisa ganti tiap hari. Nah inilah bukti dari cawe-cawe politik. Miring-miring tuh maksudnya gimana ya? Miring-miring duduknya miring-miring Ya, atau gimana? banyak yang bisa diterjemahkan di Artinya situ. kan begini, kalau kita lihat jujur aja, saya kira nggak perlu kita beretorika Iya. banyak. Miring-miring artinya kalau kepala daerah ini tidak berperan untuk memenangkan paslon tertentu yang memang itu Oke. Dan itu semua ada buktinya ya Bang? Weh, Ada bukti-buktinya ya? rame Kalau itu. tadi yang Wamendes Iya, ya? saya kira artinya dan celakanya, konyolnya, ya kan, Bawaslu kok tidak berani strike. Dia punya amanat konstitusi untuk menegur ini. Padahal gitu. sudah ada yang melaporkan. Oh, sudah, saya kira. Mungkin karena ini juga, Bang, apa sih perkataannya presiden kayak 50-50 gitu. Iya. Jangan miring-miring apanya? miring-miring apa gitu. Iya. Mungkin masih bisa ngeles ke situ Iya, ya iya, sebenarnya mungkin. gitu Kakak Duk. Saya- Tapi kita ada tayangan juga yang lain ya. Iya, tadi sudah kasih ada infografis juga tadi yang kita sudah lihat temuan-temuan yang ada. Ini adanya temuan 52 juta daftar pemilih sementara yang bermasalah. Hingga ini belum ada klarifikasi dari penyelenggara pemilu. Dan adanya temuan sebanyak 4 juta pemilih milenial yang tidak memiliki EKTP. Ya. Padahal kepemilikan EKTP ini menjadi syarat untuk menjadi pemilih. Oke. Nah ini sudah ada Bang Mardhani ya di sini. Ya. Mungkin sebagai wakil rakyat begitu. Oh ini masih ada Masih ada lagi. Ada arahan Wakil Menteri Desa yang mengarahkan PNS untuk Ya. memilih pasangan calon tertentu. Dan ini yang saya heran adalah videonya bocor. Berarti artinya PNS yang dia undang tidak semua terpercaya. Oke, nah ini yang terbaru ya kontroversi putusan perkara MK begitu. Yang memang sekarang sedang dibicarakan. Iya. Oke, mungkin kita ingin minta tanggapan Bang Mardhani Iya. juga ya di sini. Saya yang baru pengen tahu juga, bergabung. maksudnya Bang Mardhani kan yang berjuang atau bergerilya untuk suara dan segala macam sampai bisa duduk di DPR. Pernah tidak sih kejadian yang kayak di TPS suara segini, tapi begitu di nasional suaranya diturunin gitu sama orang yang tukang hitung? Apakah pernah terjadi seperti itu gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, saya kebetulan komisinya nyambung nih Abdur Maria, Komisi 2. Oke. Mitranya KPU, kalau Mas Bagja datang, juga, Bawaslu, DKPP. Jadi biasanya kecurangan itu 3 pra sebelum
pemilihan biasanya dia ada intimidasi, ada carrot and stick lah gitu. Kasih atau pukul gitu. Pada saat hari H atau pada setelah perhitungan. Yang sebelum bisa dilakukan dimanapun, tapi yang setelah atau pada saat biasanya kalau di daerah perkotaan itu agak susah, masyarakatnya melek. Tapi kalau fakta-fakta yang di lapangan seperti Mas Kia tadi bilang, kalau di daerah remote, contoh di kabupaten gitu loh, itu anak bupati, istri bupati, mantu bupati, banyak yang jadi. Tapi kalau wali kota agak susah, karena masyarakatnya terdidik. Nah karena itu biasanya kecurangannya beda-beda. Kalau di masyarakat perkotaan, pandangan saya, kita harus mewaspadai sosial media. Baik. Sosial media itu kan punya algoritma yang kita nggak tahu. Bisa aja, misal pasangan Amin dikecilin, kemungkinan algoritmanya jadi nggak nyebar. Pasangan yang lain dibebasin atau mungkin malah di-push gitu loh. Jadi bahasa kalau TikTok FYP terus gitu loh. Kemarin Bongbong itu di Filipina menang karena pakai TikTok tuh gitu loh. 2016 Donald Trump itu di semua survei kalah gitu. Tapi dapat data 50 juta pemilih di negara bagian kunci, Florida, Ohio, dia pakai Cambridge Analytica kasih, Facebook, dia bisa micro campaign. Nah, di perkotaan peluang itunya ada. Kecurangan melalui algoritma sosial media kita nggak tahu. Kan kita kalau Maria posting, ada yang FYP, ada yang cepat, ada yang sedikit. Kan kita nggak tahu kecil gede ini kan kebijakan mereka. Tapi kalau di pedesaan, nah peluangnya tadi, misal penggunaan aparat, penggunaan kebijakan tadi. Saya ke Kabupaten Bekasi, dulu dapil saya. Sekarang saya pindah ke Jakarta Timur. Saya dari Kabupaten Bekasi, saya mah pilih Pak Jokowi aja. Kenapa? Saya bilang, ya saya tiap bulan dapat 300.000 dari Pak Jokowi karena ikut program PKH, program Keluarga Harapan. Plus saya juga dapat 10 kilogram beras. Yang tadi bansos itu tadi ya. Bansos, program Raskin. Jadi memang buat gitu ya, orang di pedesaan dan nanti Maria kalau cek tentengan itu emang tentengan Pak Jokowi, fotonya foto Pak Jokowi, wajar namanya presiden gitu kan. Saya bilang itu bukan uang Pak Jokowi, itu uangnya negara. Uang foto yang di situ foto kita semua. Kan kita yang bayar pajak juga. Kan? Iya. Tapi kan harus keren. Nah, kalau saya usul jangan ada foto merah putih aja. Itu kalau negarawan kayak gitu. Gitu loh. Tapi kalau Abdur mau kasih lah. Nah, ini yang menarik juga sudah bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom. Ini masih di perjalanan. Kita berharap juga bisa segera ke sini. Masih mencoba dihubungi kembali ya. Tadi sudah tersambung. Nanti kita akan coba lagi gitu. Jadi sekarang mungkin ingin minta tanggapan Bang Hensat gitu. Jadi kira-kira mustahil nggak sih Bang kalau kita berharap pemilu ini bisa netral? Ya kalau berharap mah harus. Tapi kan Pak Jokowi juga sudah bilang kalau beliau bagaimana bisa mau intervensi gitu. Pemilu ini nggak mungkin lah pemerintah intervensi. Betul, begitu itu pernyataan satu hal terbaru aja yang bisa membuat ucapan presiden bahwa pemilu akan netralitas ini terjadi bila dia bilang begini. Hari ini di depan seluruh rakyat Indonesia saya akan meminta anak saya mengundurkan diri sebagai calon wakilnya Pak Prabowo demi pemilu yang netral. Nah, kalau itu terjadi, yang tepuk tangan Pak Erick Thohir. Yes. Anda ini langsung sebut nama saja. Jadi maksud saya susah sekali persepsi masyarakat ini diubah. Akan ada sebuah pemilu yang netral dan demokratis pada saat ada penguasa yang bermain. Dan kalau diperhatikan Mas Abdur, Mbak Maria, ucapan-ucapan presiden untuk netral itu baru terjadi setelah Mas Gibran itu mendaftar ke KPU. Sudah selesai urusannya, baru dia bicara tentang netralitas. Undang-undang makan juga ya? Baru makan siang. Undang makan siang ya? Makan siang. Tapi Bang Kia, saya mau tanya, apa kelemahan pemilu kita dari yang dulu-dulu? Yang sampai sekarang kemudian kita kayaknya belum ada perkembangan ya. Belum ada perkembangan. Kayak itu tadi yang masalah 52 juta ternyata di pemilu sebelumnya 11 juta sekarang malah meningkat 52 juta gitu. Kenapa kita tidak berbenah sih, kan ada waktu 5 tahun gitu. Harusnya seperti itu. Jadi gini, ya kan? KPU
tidak membuka ruang akses yang terbuka kepada stakeholder atau peserta pemilu, bahkan kelompok-kelompok masyarakat untuk mengklarifikasi secara transparan dan akuntabel. Karena azas pemilu itu kan transparansi dan akuntabilitas. Jadi nggak boleh itu dihindari. Dan ini tidak terjadi. Hanya dengan penjelasan-penjelasan itu tidak bisa dibuktikan dan sebagainya. Nggak sesederhana itu. Artinya nggak sembarangan main-main dengan soal data. Yang pertama. Yang kedua, ini kan terkait dengan soal silon itu, sistem informasi pencalonan. Saya kira bisa dicek ke rekan-rekan di Bawaslu. Bawaslu yang punya amanat konstitusi tidak bisa mengakses itu gitu loh. Yang memang punya amanat konstitusi untuk sebagai lembaga pengawas, tapi tidak, saya yakin, coba dicek deh. Nah, silon ini terkait jumlah DPT itu. Ya kan? Kayak sekarang kan kita tahu nih yang sudah dirilis resmi ya, 204 juta DPT. Nah, yang menarik ini ada kritisi temuan sebenarnya bukan 204 gitu, karena ini terkait penggabungan akumulasi dengan DPT luar negeri. DPT luar negeri itu kalau kita merujuk basis data, ya kan, ada kurang lebih 8 juta tenaga kerja Indonesia yang tersebar di luar negeri. Ya kan, 8 juta. Tapi kenapa sih itu diserap cuma 2 juta? Tenaga kerja itu bukan anak-anak, tapi kategori orang dewasa dan itu punya hak pilih kan gitu. 2 juta bahkan belakangan susut jadi 1,5 juta. Mungkin ya mereka kan? Milih di kampung nggak? 1,5 ya. Iya, belakangan susut jadi 1,5 juta. Ini kan tidak bisa hanya secara sepihak berdasarkan begitu. Akan merugikan ya paslon, ya pasangan calon yang itu udah terbentuk koalisi-koalisi. Datanya harus dibuka sehingga orang bisa cek juga. Silon itu, gitu loh. Jadi gimana konyol, mau gitu ada perbaikan ya kalau kita aja nggak bisa cek atau akses itu tadi ya mungkin. Iya, kayaknya yang catat DPT itu kalau kasih ke orang bank kayaknya langsung rapi deh. Orang bank kalau catat sama kan rapi banget. Tapi nanti kita akan tergabung dengan Pak Sudah Bagja tergabung juga. Sebenarnya ya. Ya ada Ketua Bawaslu yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom, Pak Bagja. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu ya Dur, baru kita akan berbicara lebih lanjut lagi bersama 4 orang narasumber kita. Tetap bersama kami di Suara Reboan. Suara Perubahan. Kembali lagi di Suara Reboan, Suara Perubahan. Kita sudah terhubung dengan Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia yang saat ini masih dalam perjalanan ke studio, Bapak Rahmat Bagja. Pak Bagja, ini tadi kan kita sudah membahas ya, sebenarnya sudah ada temuan-temuan yang terindikasi pelanggaran. Nah, mengapa sampai sekarang belum terdengar ada tindakan tegas yang dilakukan oleh Bawaslu? Sudah jelas kemarin misalnya kasus kepala daerah yang dalam Twitter ya, sudah kami teruskan ke Kemendagri untuk diingatkan kepada yang bersangkutan. Kemudian perlu juga disampaikan bahwa sampai sekarang itu belum ada calon presiden, Mbak. Masih bakal calon presiden. Jadi itu yang kemudian harus digarisbawahi. Karena kita kemudian tidak bisa melangkahi apa yang diatur dalam undang-undang. Kemudian tadi masalah DPT bukan DCT. Itu terdapat dalam SIDALI, Sistem Informasi Daftar Pemilih, bukan dalam Silon. Silon itu Sistem Informasi Pencalonan para caleg itu yang terdaftar, yang sekarang kemarin tanggal 3 November baru disampaikan oleh KPU. Masalah DCT, yang Pak Mardhani juga ada di situ, sudah ada dalam DCT. Sehingga kemudian, nah ya monggo terus.
Baik, tapi memang sih sampai sekarang belum ada calon presiden ataupun calon wakil presiden. Masih bakal calon semuanya, tapi masih bakal calon saja sudah ada potensi-potensi kecurangan yang tadi kita lihat ya. Yang paling meresahkan misalnya tadi yang video tayangan dari Wamendes yang ternyata itu sebenarnya ke relawan. Ya, ke relawan. Bukan ke ASN Betul. begitu. Tapi tetap saja itu kan datangnya dari Wamendes begitu. Bagaimana ada yang lebih ketat tidak Pak peraturan atau penjagaan dari Pengawasannya, Bawaslu untuk netralitas dari ASN ini Pak? Nah, netralitas ASN jelas ada aturannya. Tapi apakah pertanyaannya Wamen itu ASN atau bukan? Nah, itu harus dijelaskan dulu. Dalam putusan MK, pejabat negara yang tidak berafiliasi ke partai politik yang dilarang. Yang pejabat negara berafiliasi dengan partai politik itu masih bisa melakukan kampanye dengan catatan harus cuti pada saat kampanye. Kampanye kapan dimulainya? Kampanye dimulai 28 November 2023. Beberapa hari lagi nih akan ada kampanye. Aturannya kalau itu jelas, kalau sudah masuk kampanye jika kemudian melanggar, maka bisa masuk kategori pidana atau pelanggaran administrasi. Apa yang bisa dilakukan? Yang dilakukan misalnya memproses dalam pidana pemilu, kemudian atau memperingatkan yang bersangkutan, atau kemudian bisa juga kalau dari calon anggota legislatif bisa kemudian dicoret dalam daftar calon kalau kemudian terbukti melakukan tindakan pelanggaran. Jadi Bawaslu sudah mencoba melakukan itu ya sebenarnya ya? Ya ini sudah ini pertama sudah kemudian juga perbaikan tadi saya masih ingat tuh ada abang kita yang aktivis menyatakan bahwa Pak Bang Standar Kia itu menyatakan bahwa 8 juta. Itu datanya siapa? Datanya BP2MI. Oke, bagaimana? Data BP2MI Silakan Bang itu Kia. apakah kemudian itu data yang real ada, sedangkan pada saat ini yang kemudian didata oleh Kemenlu, Kedubes dan Konjen yang ada di luar negeri itu sekitar 2 juta. Baik. Jadi bukan 8 juta. Yang 8 juta itu perginya, baliknya nggak dihitung itu. Baik. Nah, itu yang kemudian itu kelemahannya bukan di penyelenggara, tapi di pemerintah yang kemudian harus menyatukan kesatuan data. Ini bukan hanya tugas penyelenggara, penyelenggara tidak sampai sejauh itu. Baik, dimengerti Pak Bagja. Mungkin kita ingin minta tanggapan kalau begitu dari Bang Kia langsung. Kalau dari KIPP sendiri menilainya bagaimana? Sudah ada tindakan sebenarnya dari Bawaslu. Apakah itu cukup? Saya kira enggak, itu argumen yang sangat ini aja ya. Ngeles, enggak begitu. Jadi jangan tunggu terjadi masalah baru dibilang resmi. Bahwa memang ada aturan seperti itu, ya. Persoalannya kan begini, fakta kecurangan itu selalu terjadi dan itu tercatat resmi. Ya kan, ketika diproses dia tidak pernah, hasil prosesnya itu, putusannya tidak pernah bisa memberi dampak signifikan terhadap perbaikan kualitas pemilu. Itu yang selalu terjadi. Jadi ini kan nggak berpikirnya yang esensial dong. Harusnya berpikir yang esensi bahwa kejadian atau temuan kecurangan itu nggak harus ditegur atau ditindak nanti tunggu jadwal ini gitu, jadwal kampanye. Orang kecebur dulu baru mau ditolong begitu kan? Baru mau dicegah, kan nggak mungkin. Jangan begitu, berpikirnya yang esensi. Bukan terjebak dengan soal teknis-teknis Kalau waktu Bang Hensat begitu. idealnya sebenarnya gimana sih Bang? Kalau Untuk ideal perbaikan ngikutin sistem pemilu ini. undang-undang aja. Jadi kalau kemudian ada yang salah dengan undang-undangnya, Pak Mardhani tuh urusannya untuk mengubah undang-undang itu. Tapi kan begini tapi sekarang. undang-undangnya kan bisa diubah di MK. Nah itulah dia. Makanya menurut saya ada yang lebih tinggi dari undang-undang dan hukum yang berlaku. Apa tuh? Kepatutan. Bawaslu cek aja ini patut nggak begini. Kalau nggak patut disemprit lah. Masa pakai undang-undang dulu? Saya aja jadi Bawaslu kalau gitu Pak Bagja. Jadi banyak nih sekarang yang nggak patut tapi nggak disemprit. Ya begitulah kira-kira kan. Banyak nih Pak Bagja ternyata. Gimana tuh Pak Bagja? Jadi gini, saya tambahkan ya. Ini yang lagi rame soal putusan MK kemarin nomor 90. Kenapa tiba-tiba besoknya KPU langsung bikin surat tindak lanjut edaran itu kan? Dia kan masih pegang ada
PKPU-nya itu yang belum berubah. Belum diubah ternyata. Soal batas usia 40 tahun, dia bikin surat tindak lanjut. Nah, ini juga harusnya Bawaslu tegas soal ini. Oke. Tidak boleh mengalir begitu. Ketika ada kontroversi, kritik-kritik dari publik secara luas, baru KPU bersurat ke Komisi 2 mau konsultasi. Jangan barang itu udah jadi baru mau dijustifikasi. Baik. Ini logika. Bang Mardhani, silakan mungkin boleh menambahkan juga. Ya kan? Saya karena sama Bagja satu mitra komisi, saya jelasin sedikit saja. KPU dan Bawaslu itu memang bekerja berdasarkan undang-undang. Jadi dia tidak bisa membuat norma baru. Ya. Karena itu yang melakukan kecurangan ini juga canggih, Maria. Bilang di depannya lurus, di belakangnya lain, itu loh. Bilang di depannya netral, di belakangnya kebijakan lain. Dan Siapa itu yang bisa begitu sih? Iya, nggak bisa ditindak oleh KPU Bawaslu kayak tadi. Saya nanya juga waktu RDP tuh ke KPU. Kenapa bikin surat? Karena pandangan mereka keputusan MK itu final dan mengikat. Sementara waktu pendaftaran kan 16 buat keputusan, tanggal 19 pendaftaran sampai 25. Cuma waktu 3 hari. Saya bilang mesti di 3 hari itu kirim surat agar ada RDP sehingga PKPU bisa dibuat di antara itu. Mereka kirimnya 23, tapi mereka bilang mereka harus merespon dulu. Responnya dalam bentuk surat edaran. Kami kritik juga surat edaran itu. Tetapi di banyak kasus yang dilakukan KPU benar juga karena MK itu final mengikat. Mereka khawatirnya di situ. Kayak tadi Bagja bilang ada yang kasus Wamendes segala macam. Ketika itu ada peluang pelanggaran, kita harus melengkapi prasyarat itu jadi temuan. Nggak bisa, pernah ada cerita, lapor ke Panwas kelurahan, ada bagi-bagi uang, Panwasnya datang. Bener ada bagi-bagi uang, tapi saat itu lagi arisan keluarga. Yang menang bagi-bagi uang, dianggap ya enggak. Nah, data itu makanya harus tetap benar, akurat, lengkap. KPU akan mengerjakan sesuai dengan aturan. Bawaslu juga, kami punya pengalaman di Pilkada DKI. 20 aduan kami ke Bawaslu DKI waktu itu Pak Bagja, Mbak Mimah sebagai ketua, 20 dikerjakan. Tetapi memang lengkap. Nah, saya menghimbau di sini, pokoknya KPU awasi, Bawaslu awasi, tetapi ada hukum sentimen publik sekarang. Mungkin Bawaslu nggak bisa bekerja, tapi ketika kita upload, itu ada Wamendes kita upload, itu jujurnya, itu karir politiknya sudah habis itu. Ada kemarin Bupati, wah saya menangkan, upload. Kita sekarang minta tanggapan Pak Bagja ya. Sekarang memang era hukum sentimen publik. Setiap kita tuh jurnalis. Jadi KPU biar bekerja, Bawaslu kita awasi, tapi publik awasi dengan cerdas. Jadi harus viral dulu gitu kali. Iya, memang harus viral dulu karena memang ya itu tadi, maksudnya kita lapor tapi kalau buktinya kurang atau apa juga susah juga. Nah, yang ngerjain pinter, nggak lengkap. Kamu nih kampanye. Namanya kampanye itu 4. Visi, misi, program, citra diri. Visi, misi, program iya, tapi nggak ada citra diri. Kita laporin, nggak jadi temuan itu gitu. Pak Bagja, Canggih tuh berarti gimana? ya. Canggih ya ternyata. Undang-undang maksudnya. Jadi ribet gitu. Ini Pak Bagja kan nggak salah tuh, dia kan ngikutin undang-undang aja. Terserah aja Ensat mau ngomong kepatutan kayak mau ini kayak mau itu, pokoknya nggak ada di undang-undang gua aman. Jadi gimana Pak Bagja? Tanggapannya Pak Bagja. Ternyata kalau nggak ada di undang-undang bisa ini ya, bisa lolos gitu. Dan katanya tadi juga ngeles nih. Ngeles, kalau dikata ngeles ya enggak. Pertama misalnya ya tadi masalah DPT ya, DPT sudah kita sampaikan juga kepada KPU bahwa ada masukan tentang DPT. Pertanyaannya, kami juga sudah merekomendasikan untuk koordinasi antara KPU, ke Kemendagri dan Kemenlu dan juga BP2MI. Ini untuk apa? Untuk menjelaskan kepada publik data mana yang benar tentang masalah tadi imigran. Nanti jangan sampai digoreng lagi. Ada 25 juta data bermasalah DPT, tapi datanya tidak ada. Kan itu pertanyaan-pertanyaan penting. Ketika di cross check tidak ada. Ini kejadian tahun 2019 kalau kita bisa buka, karena saya jadi anggota Bawaslu tahun 2019. Jadi mengerti tentang DPT. Nah, kemudian
DPT di luar negeri khususnya. Kemudian sekarang DPT di dalam negeri misalnya ada beberapa persoalan. Dan kemudian misalnya pelanggaran. Tadi apa yang sempat dinyatakan oleh Pak Mas Henry, Mas Hensat, mau menyalahkan undang-undang biar saya aja. Wah Mas, dicoba saja jadi anggota Bawaslu. Jika kemudian pakai kepatutan, kemudian kita saja tuh Bang Hensat, mau nggak? Pak Bagja, ini saya ubah aja pertanyaannya. Jadi begini, menyambung tadi efek kepatutan tadi itu yang maksudnya kita ada kepatutannya gitu. Ada tidak yang menurut hati nurani Pak Bagja ini salah nih, tapi kok bukti-buktinya kurang lengkap ya? Ada nggak kejadian seperti itu? Akhirnya jadi Dan lolos. ketika kejadian seperti itu, apa yang dilakukan oleh Bawaslu? Bagus pertanyaan. Ada Mas, ada. Misalnya pada saat ada satu kasus nih, tapi saya mau jemput kasusnya apa ya? Kasus pada pemilu kali ini, kita itu sudah bukti sudah lengkap di PN menang, di PT kemudian di NO dilepas karena waktu menurut majelis pengadilan tinggi itu terlewati, padahal di PN-nya sudah menang, sudah benar bahwa terkena tindak pidana masalah persyaratan dokumen persyaratan. Secara hati nurani ini bermasalah. Kemudian satu lagi, misalnya Silon ya, misalnya yang bersangkutan itu menggunakan di surat penetapan pengadilannya tidak pernah dipidana. Ngeri itu, tidak pernah dipidana. Tapi kami punya bukti yang bersangkutan itu pernah dipidana, namun kemudian ini orang tetap lolos di DCT. Jadi inilah yang kemudian jadi persoalan. Nah di DCT juga kan baru dibuka pada saat ini. Kami mendapatkan akses Silon itu sangat terbatas, tapi makanya harus dihadirkan KPU ya untuk di sini. Nah ini persoalan. Nah itulah yang kemudian secara hati nurani, Mas mau nggak ada calon yang tidak kemudian secara terus terang menyatakan dirinya pernah terpidana? Saya secara hati nurani sebagai penyelenggara nggak tega masyarakat kemudian harus tidak diberikan informasi seperti ini. Kemudian ada calon juga yang misalnya diindikasikan ijazahnya bermasalah. Nah, itu tetap jadi calon misalnya di DCS. Nah, itu yang kemudian kami kritik kemudian di KPU kemudian disampaikan. Nah, ini proses terjadi. Nah, itu yang kemudian secara nurani ini bermasalah nih. Tapi karena buktinya tidak lengkap, maka mau tidak mau loss gitu. Kemudian misalnya, ini bukti sudah clear, uangnya ada, politik uangnya terjadi, tapi uang yang digunakan itu uang pribadinya. Jadi uang yang sudah dikasih oleh masa caleg itu dia belanjakan. Kemudian uang yang kemudian dihadirkan dalam persidangan, dalam penyelidikan itu uang yang bersangkutan dari dompetnya bersangkutan, bukan jadi selalu uang ada cara dari ngeles pemberian begitu ya caleg. Pak ya? Dari permasalahan-permasalahan pemilu ini. Iya. Ya mungkin di pemilu butuh VAR seperti di sepak bola mungkin. Jadi ketahuan. Maria, namanya maling selalu lebih pandai dari polisi. Jadi oke baik. Ini kita masih mau bahas ya. Sebenarnya di mana letaknya nih? Kenapa masih bisa ada maling-maling dalam pemilu itu tadi ya, yang bisa set gesit banget gitu. Apa sih yang harus diperbaiki? Tapi kita terima kasih juga buat Pak Rahmat Bagja yang sudah bergabung bersama kami. Hati-hati di jalan Pak. Terima kasih banyak Pak. Saya sekali tidak bisa hadir di studio, tapi terima kasih sudah memberikan informasi bersama kami di sini. Dan kita akan bahas terkait maling-maling itu lagi, tapi jangan kemana-mana, tetap di Suara Rebohan, Suara Perubahan. Kembali lagi di Suara Rebohan, Suara Perubahan. Nah, Pak Bang Mardhani, ini kan tadi ya tadi Abang bilang tadi itu sesulit itu melaporkan kejanggalan atau kecurangan pemilu kepada Bawaslu karena memang kita harus punya bukti-bukti dan segala macam. Kira-kira apa yang bisa kami masyarakat lakukan ketika nanti menyambut pemilu 2024 kalau kami menemukan kecurangan di TPS-TPS kami? Agar kita juga tidak skeptis begitu ya kepada lembaga penyelenggara pemilu, ajakan kepada masyarakat. Kita semua perlu tahu big fish-nya yang mana, ikan besarnya yang mana. Jangan nyari ikan teri ya, kesalahan-kesalahan kecil itu kecil.
big fish itu, ikan besar itu biasanya dilakukan mereka yang punya kuasa, mereka yang punya uang, mereka yang punya sumber daya. Contoh, tadi kenapa para istri bupati, anak bupati, banyak yang jadi? Karena memang penggunaan masif kekuasaannya bisa gitu loh. Tapi kalau di kota nggak bisa. Nah sehingga pandangan saya, yang kecil lepas dulu aja. Tapi perhatiin yang big fish ini. Presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, para kepala dinas, wah itu yang dipantengin. Tadi saya terima tuh, ada baliho dari calon capres yang belum ditetapkan, tapi menggunakan, minta maaf, BUMN punya truk-truknya gitu loh. Wah, saya dapat. Nanti kalau mau ditayangin boleh. Nah itu kan nggak mungkin BUMN itu melakukan itu kecuali ada perintah. Nah, betul. Itu big fish-nya dulu. Nah teman-teman pokoknya sekarang jadikan HP itu senjata. Ada yang kayak gitu saya upload, ada yang kayak itu upload gitu loh. Karena itu kalau bentuknya video, nah walaupun hati-hati dengan video yang tidak jelas. Karena artificial intelligence itu Abdur bisa bahasa Swahili tuh kalau dituin tuh loh. Padahal nggak ngerti apa-apa kita karena Mas Anies kemarin bagus banget tuh bahasa Arabnya, tapi itu artificial intelligence memang gitu. Pak Jokowi bahasa Cina pinter, itu hati-hati. Tapi kalau ini kita sendiri punya upload, karena kalau kita yang rekam, kita bisa menjadi saksi. Ini kebenaran. Nah sehingga karena gini, yang punya pemilu bukan pemerintah, bukan caleg, bukan capres. Yang punya pemilu itu rakyat. Kalau rakyat mau pemilunya berkualitas dan bersih, rakyat yang harus sama-sama jagain. Jadi rakyat berdaya, jangan takut. Pokoknya rekam aja, rekam. Oke, gimana mungkin Bang Kia ingin menambahkan bagaimana supaya kita ini bisa mengawal pemilu untuk jurdil? Ya, saya setuju tadi apa yang dikemukakan Bang Mardhani. Yang utama adalah soal big fish. Tapi pada proses nanti hari H khususnya, saya kira masyarakat silakan berbondong-bondong ini demi mempertaruhkan nasib masa depan kita semua. Ya kan? Jangan pernah takut dengan ancaman, dengan teror, ya kan? Gunakan teknologi hari ini untuk mengawasi di TPS. Bahkan bukan cuma sekedar penghitungan di TPS. Kalau perlu, bahwa sudah ada saksi-saksi formal dari semua paslon, kasih spirit dan dampingi ketika proses perpindahan kotak suara. Gimana? Kenapa tuh? Ikuti itu jenjang itu. Bentar maaf Bang, itu enak banget tadi ngomong jangan takut sama teror. Oh iya, nggak mau takut. Caranya nggak mau takut sama teror. Begini. Kalau didatengin takut juga. Iya, enak bener ngomong jangan takut sama teror. Emang kenapa Bang Hensat ada pengalaman? Ada pengalaman. Artinya begini, ya kan? Pejabat pemerintah selalu bicara soal ini negara hukum. Hukum adalah panglima. Mari kita buktikan bahwa hukum juga menjaga kita, semua warga negara punya hak yang sama. Sejauh kita tidak melakukan tindakan yang kriminal, tindakan yang merusak, justru keberanian itu harus muncul kalau kita ingin perubahan. Ini kalau semangat yang begitu positif ya, gitu tapi masalahnya kita masih bisa nggak percaya? Kalau seandainya kita mengalah terus, ya diinjak gitu loh. Saya kira bukan sesuatu yang salah, bukan sesuatu yang haram, bahkan itu adalah kemuliaan. Partisipasi masyarakat harus ditingkatkan dalam hal kontrol terhadap jalannya proses pemilu. Karena begini, ya kan? Prestasi terbaik penyelenggara pemilu adalah ketika dia mampu melahirkan pemerintahan yang berkomitmen terhadap kedaulatan rakyat. Oke, itu yang kita harapkan itu yang harus terjadi. Berarti masyarakat harus mengawal secara ketat sampai proses itu selesai. Itu hak kita semua. Bisa nggak ya kita tuh masih percaya gitu? Masalahnya salah satu lembaga tertinggi yang kita hormati saja sekarang sudah jadi Mahkamah Keluarga. Bang Hensat. Kita ada waktu Bang Hensat, silakan Bang Hensat. Mungkin tadi bisa diceritakan pengalaman-pengalaman terornya ada. Ya, maksud saya itu kan enak ya. Kalau ada teror jangan takut. Ya, terus lapor. Yang ngebelain gitu siapa? Terlapor ke Bang Kia. Bang Kia, saya sudah berusaha untuk membuktikan ternyata tidak terbukti Bang. Gitu ya. Kita ini ternyata susah melaporkan teror-teror yang terjadi atau kecurangan-kecurangan itu. Gini loh Bang Mardhani, Ustadz Mardhani, Bang Kia.
tadi Pak Bagja, itu kan kuat betul itu kan, Ketua Bawaslu. Ustadz, Dia kan juga berlindungnya dari apa? Undang-undang aja. Kalau undang-undangnya nggak ada, belum lengkap ya belum lengkap. Kalau peraturannya nggak ada, belum lengkap yang belum lengkap. Maka menurut saya, di Suara Rebuan ini yang katanya suara perubahan, memang harus ada suatu gerakan dari masyarakat untuk tidak melulu membiarkan aparat berlindung dari hal-hal yang ada kaitannya dengan hukum dan perundang-undangan tanpa ada sisi kepatutan tadi. Kan sebetulnya gampang ya. Ini anak saya maju, saya lagi berkuasa, kira-kira patut nggak ya? Secara hukum dan undang-undang yang berlaku kan boleh ya. Henry itu merestui dan mendoakan. Itu dia. Tapi justru itu Bang, Kenapa? akan dibalas juga dengan ya patutnya itu dari perasaannya siapa Iya. gitu. Makanya butuh undang-undang sehingga patut itu bisa ada kerangkanya Gini, gitu. Dur. Pak Harto, Pak Soeharto kan ya. Ini buat yang masih milenial, saya juga masih kecil waktu Pak Harto berkuasa. Dulu juga waktu dilantik dia nggak melanggar undang-undang, nggak melanggar hukum. Iya, iya. Iya kan? Lancar, dipilih orang rakyat. Woi, jangan dilihat tahun 90-an, tahun 67-an, 70 itu satu suara rakyat Indonesia pilih Soeharto. Tapi kan kita udah belajar, ada sejarah yang sudah diajarkan, kita perlu 32 tahun untuk merontokkan itu. Ya. Nanti ini kalau kemudian berkuasa, ada hukum aturan apa lagi yang akan diubah. Jadi ini bukannya gue curiga ya, bukannya saya curiga nih, tapi saya curiga nih, gitu ya. Saya curiga gitu ya, sehingga apa tadi sudah disampaikan, rakyat harus menjaga ini. Tapi menurut saya, rakyat juga harus menjaga rakyat yang lain. Betul. Sehingga kalau ada yang melaporkan kecurangan, dibantuin. Itu dia kuncinya. Saling menjaga ya. Saling menjaga, rakyat bantu rakyat, pilih rakyat. Nah. Baik. Terima kasih Mardhani Alisera, Ketua DPP PKS, anggota Komisi 2 DPR RI, ada Bang Hendy Satrio, analis komunikasi politik, dan juga ada Bang Standar Kia Latif, kaukus aktivis 89 dan juga anggota Majelis Nusantara Komite Independen Pemantau Pemilu atau KIPP Indonesia. Dan terima kasih seluruh masyarakat Rebuan yang ada di rumah maupun yang ada di studio. Teman-teman dari Universitas Tarumanegara, terima kasih banyak juga. Dan teman-teman jangan lupa untuk nonton Suara Rebuan setiap hari Rabu jam 7 malam hanya di Metro TV. Suara Rebuan, suara perubahan. Sampai jumpa. Terima kasih, mantap sekali. Suara